Kak Fikri ya? Iya, Selamat malam. malam. Oke, perkenalkan saya Siti Nurhaliza sebagai HRD PT Antariksa. Hari ini kita akan memulai interview sebagai staff manajemen, yang dimana hal ini merupakan salah satu proses dari rekrutmen untuk Kak Fikri, dengan tujuan yaitu untuk mengenal lebih dalam bagaimana Kak Fikri sebelumnya. Waktu dalam interview atau wawancara ini mungkin sekitar 30 menit. Sebelum kita memulai, apakah Kak Fikri bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Fikri. Saya lulus SMA. Sebelumnya saya pernah magang di sebuah perusahaan di perkantoran eh, di tahun 2022. Terus alamat saya itu di Jalan Kumalan. Oke, baik. Sebelum kita memulai, yaitu saya ingin bertanya terlebih dahulu, yaitu apa yang membuat Kak Fikri tertarik dengan perusahaan kami sehingga Kak Fikri ingin melamar di perusahaan kami? Jadi maksud saya untuk mengapa saya ingin masuk ke perusahaan kakak, yaitu karena saya memiliki minat untuk menjadi staff manajemen. Selain itu juga saya ingin menambah wawasan saya juga, dan juga eh, ingin menambah pengalaman baru di perusahaan yang kakak punya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan bertanya, yaitu coba Anda ceritakan situasi di mana Anda diminta menuntaskan sebuah tugas yang terdiri dari beberapa orang. Oke, baik. Pertama-tama kami sekelompok, mungkin kami akan mengadakan sebuah pertemuan tim untuk merencanakan bagaimana kita akan mendekati tugas ini. Jadi setiap orang itu diberi tanggung jawab khusus berdasarkan keahlian mereka, dan saya akan berkomunikasi secara terbuka terhadap kelompok ini untuk bekerja sama dengan orang lainnya. Jadi kita itu tidak berindividual, kita tuh bekerja secara berkelompok. Oke. Selanjutnya, bagaimana Anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota tim dalam melaksanakan tugas? Bisakah Anda memberikan contoh tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil? Mungkin saya akan mengadakan pertemuan rutin untuk kelompok saya untuk membahas bagaimana kemajuan dari rencana nanti yang akan dilakukan, dan memecahkan masalah ini yang akan muncul dari rencana yang akan dilakukan. Oke. Bagaimana peran atau tanggung jawab yang Anda miliki dalam tugas tersebut? Saya dapat berperan untuk menentukan tugas-tugas khusus untuk setiap anggota tim berdasarkan keahliannya teman-teman saya, dan saya akan memastikan komunikasi yang aktif di antara anggota tim. Jadi saya akan saling memberikan arahan kepada kelompok saya agar kita dapat memecahkan masalah ini bersama-sama, agar kita juga bisa memberikan hasil yang maksimal. Oke, bisakah Kak Fikri menilai tingkat keberhasilan dari tugas yang telah diselesaikan bersama tim Anda?
Ya, mungkin nilai keberhasilan dapat dilihat dari pencapaian tujuan, sejauh mana tim saya dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan jika tujuan telah tercapai, bahkan mungkin melebihi dari ekspektasi yang saya harapkan dan teman kelompok saya harapkan, itu dapat dianggap sebagai indikator mungkin keberhasilannya itu sangat memuaskan bagi kelompok saya. Baik. Coba ceritakan situasi di mana Anda mengerjakan sesuatu yang di mana hal tersebut bukan bagian dari tugas Anda. Mungkin saya akan kasih tambahan waktu tambahan waktu atau menyediakan waktu yang dapat dilihat dari pencapaian tujuan yang sejauh mana tim saya itu mencapai tujuan ditetapkan. Dan bila kalau misalnya sudah tercapai ini tujuan yang telah saya dapat, itu mungkin sebagai indikator keberhasilan yang melebihi ekspektasi. Oke. Bagaimana tugas atau peran Anda pada saat itu? Ya, tugas saya itu saya akan melibatkan diri. Saya akan berusaha untuk lebih mengenal kelompok saya untuk memecahkan masalah demi proyek yang kita inginkan itu bisa lancar. Dan meskipun tugas ini tidak langsung terkait dengan tugas saya, tetapi saya akan beradaptasi dengan kelompok saya, saling menyatukan kelompok saya, dan saling mendukung tim saya dalam mengatasi hambatan harus menjadi prioritas pada saat itu. Selanjutnya, apa tindakan yang Anda lakukan saat Anda dituntut untuk melakukan sesuatu di lain dari tugas Anda? Jadi tindakan saya yang saya lakukan yaitu jika saya perlu terlibat dalam tugas tambahan tersebut, maka saya harus lakukan karena ini adalah tugas yang diberikan kepada saya. Saya mungkin akan berbicara dengan atasan atau anggota tim saya untuk melakukan persetujuan dan arahan lebih lanjut. Mungkin itu ada arahan dari dari atasan saya. Mungkin itu juga supaya saya terhindar juga dari konflik yang mungkin berpotensi, mungkin adanya potensi konflik prioritas di situ. Jadi makanya kita harus meminta persetujuan mungkin dari atasan dan atau anggota tim. Bagaimana hasil dari tindakan atau ide yang Anda sumbangkan atau sampaikan? Menurut saya, jika ide atau tindakan yang saya terima dengan baik oleh rekan tim atau atasan, itu bisa mungkin kita bisa saling menghargai mungkin masukan ataupun masukan dari anggota tim ataupun atasan. Mungkin itu adalah menciptakan rasa pengakuan, rasa kepercayaan terhadap kontribusi saya, dan pengakuan ini bagus karena kita itu bisa saling menjalin
mungkin saling percaya ataupun ada toleransi bagi setiap anggota tim, karena kita bisa menerima uh, masukan-masukan yang telah disuarakan. Uh, dan ini mungkin juga dapat bermanfaat bagi proyek yang akan dikembangkan, karena ini mungkin adalah proyek pengembangan profesional dan peran di masa depan. Oke. Selanjutnya, coba ceritakan bagaimana rencana ke depan Anda dalam melakukan sesuatu ke depannya. Saya mungkin akan mengembangkan keterampilan saya. Mungkin saya berencana untuk terus mengembangkan keterampilan saya agar keterampilan saya ini bisa bermanfaat. Saya kemudian akan mungkin kalau misalnya saya mempunyai keterampilan yang bagus, mungkin saya akan berpartisipasi dalam sebuah, mungkin saya dengan cara agar saya bisa mengembangkan keterampilan saya, mungkin saya akan mengikuti kursus, seminar, atau proyek-proyek kecil yang dapat yang mungkin bisa menambah pemahaman saya tentang perkembangan di setiap mungkin perkembangan di setiap di proyek-proyek yang akan mendatang begitu. Mungkin ada terkait dengan kursus saya, mungkin saya bisa implementasikan ke mungkin kalau misalnya saya dapat proyek-proyek yang terkini nanti. Bagaimana Anda nanti merencanakan tugas atau proyek besar? Oh baik, saya mungkin akan memahami tujuan proyek dengan jelas. Kemudian saya akan mengembangkan rencana proyek dengan menyusun rencana proyek yang rinci, mencakup langkah-langkah spesifik, alur kerja dan tanggung jawab. Dan mungkin kita harus melakukan ini secara profesional, mungkin karena di sini kita berbicara dengan proyek besar, dan saya akan selalu mengevaluasi kemajuan proyek, dan setelah karena kemajuan proyek itu sangat penting. Setelah proyek yang saya kerjakan ini pun selesai, saya akan melakukan evaluasi akhir untuk mengevaluasi pencapaian tujuan, serta mengidentifikasi area yang akan ditingkatkan, mengumpulkan pembelajaran untuk proyek-proyek berikutnya, karena memang ini proyek besar, pasti tidak selamanya akan berjalan lancar. Mungkin setiap pergerakan itu kita akan melakukan evaluasi, karena itu setiap ada kesalahan mungkin kita bisa koreksi, mungkin untuk proyek-proyek berikutnya. Oke, baik. Bagaimana peran Anda dalam menyelesaikan langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek? Saya dapat terlibat dalam mungkin saya akan ikut serta dalam merencanakan dan merancang juga struktur umum proyek, seperti pembagian tugas. Kita harus saya akan membuat perencanaan untuk pembagian tugas dari tim, atau menjadwalkan waktu-waktu, menjadwalkan mungkin perencanaan proyek. Oke. Bagaimana cara Anda
mengevaluasi keberhasilan rencana Anda setelah menyelesaikan suatu proyek atau tugas. Jadi bila tujuan saya terpenuhi, misalnya seperti proyek atau ada tugas yang diberikan itu telah tercapai, dan mungkin kita akan mengevaluasi lagi kualitas proyek yang telah jadi ini. Apakah hasil yang di yang di diminati, maksudnya apa kayak hasilnya ini proyek sesuai dengan apa yang kita mau, dengan standar dan juga kualitas yang ditetapkan, ataupun mungkin melebihi dari ekspektasi dari yang saya inginkan begitu. Oke. Coba ceritakan situasi di mana Anda membangun komunikasi dengan orang baru yang Anda temui. Mungkin saya itu akan melakukan pendekatan dengan yang ramah, mungkin dengan cara yang saya akan mendekati orang tersebut dengan senyuman yang ramah, lalu perlahan kita saling menyapa dengan orang yang ingin kita dekati begitu. Dan kita juga harus secara sopan, dan saya akan melakukan pendekatan dengan cara terlihat terbuka dan juga ramah, dan mungkin tidak mengganggu perasaan dari orang tersebut. Baik. Bagaimana peran Anda pada saat itu? Peran saya itu dengan mengetahui tujuan komunikasi terlebih dahulu, kemudian saya akan menyesuaikan cara saya untuk mencapai tujuan tersebut. Mungkin saya akan mengamati orang tersebut, apa hal yang mungkin dia tidak suka, ataupun mungkin kita juga mengamati bagaimana tingkah laku kita bila ingin berbicara dengan orang tersebut. Mungkin ada hal yang dia tidak suka, ataupun ada hal yang mungkin orang ini mungkin bikin dia tidak enak begitu. Jadi kita harus mungkin kita amati orangnya begitu. Selanjutnya, tindakan apa yang Anda akan lakukan agar komunikasi Anda dengan orang baru itu berjalan dengan lancar? Jadi tindakan yang saya lakukan mungkin di sini kita kan sudah dekat. Jadi kita kan harus berbuat ramah, dengan sikap terbuka, dan kita mungkin akan memperlihatkan ekspresi mimik wajah yang mungkin yang positif, dengan sikap tubuh yang positif juga, yang menciptakan agar suasana pembicaraan kita dengan orang ini menjadi menyenangkan. Baik. Selanjutnya, apa hasil yang Anda dapatkan dengan menerapkan strategi tersebut? Ya, yang saya dapatkan yaitu dapat membangun koneksi yang bagus dengan orang tersebut. Mungkin karena lebih positif, karena strategi yang saya sebutkan itu dapat membantu membangun koneksi, dengan membantu saya membangun koneksi dengan orang tersebut secara positif, dengan orang baru, dengan saling menghormati,
dan menunjukkan ketertarikan pada pandangan dan pengalaman mereka. I, eh, itu dapat menciptakan fondasi untuk hubungan yang saling menguntungkan. Baik. Selanjutnya, coba ceritakan situasi di mana Anda bertemu orang baru atau saat berada di lingkungan yang baru. Mungkin di saat saya terjun ke lingkungan yang baru, mungkin awalnya saya itu akan mengamati, lalu saya akan melihat, terus kita menghampiri. Setelah lama kita mengetahui tentang orang yang ingin kita hampiri ini, mungkin kita datang ke orang ini. Mungkin saya akan menghampiri orang-orang ini atau kelompok ini yang lalu kita itu memberi sapaan dan senyuman yang ramah gitu. Baik. Bagaimana peran Anda menghadapi situasi tersebut? Peran saya mungkin saya akan untuk menjalin hubungan yang positif dengan kelompok saya itu kita harus menciptakan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar. Kita harus mengamati, mengetahui dan sifat-sifat mereka. Mungkin ada hal yang mungkin saya sebutkan kayak tadi, kayak mungkin hal yang tidak mereka suka, ataupun dari kelompok ini ada hal yang mereka tidak suka. Jadi kita itu untuk menjalin kebersamaan kita itu harus memiliki mendengarkan dengan aktif serta menunjukkan ketertarikan terhadap orang lain. Jadi kita harus memberikan bagaimana ini juga bagaimana mereka tidak menjauhi kita, bagaimana kita harus bisa menarik supaya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dalam menjalin komunikasi yang baik terhadap suatu orang atau sekelompok begitu. Oke, baik. Coba ceritakan apa tindakan Anda saat berada di lingkungan tersebut. Mungkin saya akan memiliki hubungan yang kuat dengan rekan kerja saya, karena ini dengan rekan kerja mungkin kita bisa membangun proyek-proyek, ataupun dengan kita bekerja dengan secara kelompok atau tim, mungkin kita bisa membangun proyek dengan baik, karena proyek kita tidak bisa dilakukan bila kita kerja sendiri begitu. Baik. Selanjutnya, coba ceritakan bagaimana hasil yang Anda dapatkan setelah beradaptasi terhadap lingkungan baru. Jadi mungkin pada saat saya saya berada di lingkungan baru, mungkin saya sangat bagus, karena di lingkungan yang baru ini saya menjalin hubungan terhadap anggota kelompok saya secara baik begitu. Baik. Coba ceritakan situasi di mana Anda berhasil mengontrol emosi saat berada di keramaian. Yang saya lakukan ketika di situasi tersebut, mungkin saya akan berusaha untuk menahan diri, menghindar untuk memilih menjaga ketenangan, karena mungkin bila saya itu mungkin mendengar suara bising itu terlalu banyak, mungkin akan mendistrak bagaimana saya akan merasa terganggu begitu. Mungkin saya akan mencari ketenangan
atau pergi dari situ, tapi dengan cara secara berbicara atau meminta izin kepada tim saya, mungkin agar tidak sopan bila kita langsung tiba-tiba meninggalkan begitu. Baik. Bisakah Anda jelaskan bagaimana peran Anda dalam situasi tersebut? Mungkin dengan begini kita harus mungkin kita bisa dapat mengatasi emosional kita, mungkin mengontrol secara perlahan emosi kita di saat di suatu keramaian begitu. Baik. Selanjutnya, bagaimana tindakan yang Anda lakukan agar dapat mengendalikan emosi dalam situasi tersebut? Mungkin saya akan mengingatkan pada diri saya pada momen-momen yang menyenangkan agar membantu meningkatkan suasana hati. Jadi saya akan mengingat hal-hal yang baik agar suasana hati saya itu lebih tenang begitu. Oke. Selanjutnya, coba Anda ceritakan bagaimana hasil dari keberhasilan Anda dalam mengontrol emosi. Dengan keberhasilan saya untuk pada saat saya mengontrol emosi, mungkin bisa melakukan pekerjaan ini secara efisien, karena ada juga karena saya merasa mental saya itu baik karena saya dapat mengontrol emosi dengan baik, dan mungkin itu juga berdampak positif bagi saya dan tim saya, dan dapat secara keseluruhan, serta saya juga mengalami tingkat stres yang mungkin lebih rendah, dan saya lebih mampu mengatasi tantangan kehidupan begitu, tantangan saya berikutnya dengan saya dapat mengontrol emosi saya. Baik. Selanjutnya, coba ceritakan situasi yang pernah Anda lalui di mana Anda diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di tempat umum. Yaitu saya melakukan mungkin gerak-gerik yang tidak terlalu banyak agar tidak merasa panik, dan yaitu dan juga saya akan melakukan pembukaan dengan secara menarik agar menarik perhatian dari pendengar, dan saya juga akan berbicara secara baik dan jelas dan memperhatikan intonasi suara saya agar mungkin akan membuat perhatian para pendengar itu agar pendengar itu melihat saya, dan mungkin saya akan mengajak beberapa audiens untuk berpartisipasi dengan mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab, atau kita akan meminta pendapat dari pendengar, atau melibatkan mereka dalam diskusi singkat begitu. Baik, selanjutnya ceritakan bagaimana Anda pernah berperan ketika diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok di tempat umum. Mungkin yaitu saya akan melakukan itu menyiapkan materi ya. Jadi materinya itu
mungkin kadang saya sudah menyiapkan materi itu dari jauh-jauh hari, mungkin dengan saya akan membacanya dengan teliti dan memahami isi materi yang saya akan bawakan dengan baik sebelum saya melakukan presentasi di depan audiens. Baik, selanjutnya ceritakan bagaimana Anda bertindak ketika mempresentasikan sesuatu di tempat umum. Ya mungkin itu tadi saya akan mengajak audiens, saya akan memperhatikan intonasi saya akan berbicara dengan lantang, saya akan melakukan mungkin juga audiens juga dapat berinteraksi dengan kita, memberikan tanya jawab atau melakukan diskusi singkat seperti itu. Baik, selanjutnya coba ceritakan hasil yang didapatkan setelah Anda mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan orang banyak. Mungkin hasil yang didapatkan yaitu mungkin akan menimbulkan pertanyaan bagi audiens, yang mungkin saya sudah bikin materi yang akan memicu pertanyaan dan diskusi dapat berjalan terus karena dapat dilanjutkan dari audiens. Dengan begitu materi yang disampaikan mungkin dapat menarik minat dari audiens dan merangsang pemikiran audiens untuk memberikan pertanyaan dan akan melanjutkan pembicaraan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dari materi yang mungkin saya akan bawakan seperti itu. Baik, saya rasa informasi yang saya terima sudah cukup dan Kak Fikri mungkin akan menerima informasi dari interview atau wawancara ini dalam 1 minggu ke depan. Oke. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin tidak ada, cukup. Baik, oke, terima kasih. Semoga hasilnya akan memuaskan ya. Ya, Selamat malam. malam.